walaupun online, saya harap teman-teman harus antusias, tetap fokus. Walaupun sebetulnya saya tahu yang namanya kuliah itu 20 menit pertama saja yang fokus. 20 menit sisanya biasanya sudah tidak fokus. Ya, itu juga pengalaman saya. Ya, begitu enggak? Iya. Makanya saya Begitu, minta Pak. untuk menjaga kestabilan teman-teman. Jadi intinya saya perbolehkan teman-teman sambil makan atau sambil minum atau ngopi. Artinya dibuat sesantai mungkin ya. Yang jelas perkuliahan ini tidak sebentar. Saya diamanahi dari jam 3.30 sampai jam 17.30. Ada 2 jam. Tapi 2 jam itu saya nggak pakai semuanya ya. Nanti mungkin kalau umpamanya sudah selesai jam 5 ya selesai jam 5. Atau mungkin lebih cepat ya sudah saya sudahkan begitu. Yang namanya perkuliahan, ya ini saya sampaikan, titik tumpunya itu bukan di dosen. Titik tumpunya itu maksudnya patokannya itu bukan dosen, tapi teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu jauh lebih inisiatif. Umpamanya teman-teman tidak paham atau umpamanya bingung, ya teman-teman ada inisiatif untuk cari tambahan-tambahan ini pembelajaran. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, terlihat ya slide share saya. Nah, jadi tujuan perkuliahan hari ini sebetulnya mengulangi perkuliahan sebelumnya. Jadi saya benar-benar base awal banget karena saya pikir teman-teman itu pasti ada yang bisa dibilang tidak suka dengan fisika karena biasanya udah pasti rumus, sudah pasti ngafal rumus gitu-gitu. Ya enggak? Nah, jadi saya pikir harus saya sampaikan ulang ya tentang konsep dasar fisika, tentang kemampuan analisis, kemudian setelah memiliki pemahaman tentang analisis, bagaimana nanti bisa mengembangkan yang ada hubungannya dengan informatika. Karena teman-teman jurusan teknik informatika, betul nggak? Betul. Ya, bukan jurusan fisika. Tapi antara fisika dengan informatika itu sangat erat kaitannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu. Bahkan teman-teman nanti S1-nya itu S1-nya teknik informatika, tapi nanti S2-nya umpama pengen kuliah lagi ambil teknik fisika atau fisika instrumentasi itu sangat mungkin. Karena kejadian sama saya. Jadi saya itu waktu S1 itu ambil kuliah S1-nya itu fisika. Tapi mendekati semester akhir minat saya itu bergeser. Tidak fisika murni. Jadi fisikanya itu fisika yang ada hubungannya sama hardware, sama instrumentasi. Jadi saya nyolder, ya bikin robot, ya bikin apa, macam-macam. Ya ngoding juga. Jadi fisika itu nggak rumus aja. Jadi besar sekali, luas sekali. Jadi kaitannya nanti dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, S2 saya itu ambil IT. Jadi saya S1 itu fokus di hardware. S2 saya itu ambil software. Jadi dari hardware, mainan bikin instrumen ya, mesti nyolder, bikin sensor dan segala macam. S2 saya malah software, bikin softwarenya. Jadi jauh sekali intinya disiplin ilmunya itu, tapi tetap bisa ngikutin. Karena apa ya? Karena semua itu ada hubungannya.
Jadi harapannya teman-teman nanti kalau belajar fisika, ya, yang pertama jangan bingung dulu, jangan panik, ya. Wis males temu rumus maneh. Jangan. Saya pikir ini penting karena ada hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, saya kembali dari pertanyaan, apa itu fisika? Ya, fisika itu adalah yang mempelajari fenomena alam. Ya, fenomena alam itu ya apa saja? Fenomena alam bencana yang terjadi di antariksa, terjadi di bumi sendiri, terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, pokoknya intinya mempelajari fenomena apapun, dan kita sebagai manusia yang punya akal itu berusaha untuk memahami atau berusaha untuk menganalisis hukum-hukum dasar yang mengatur semua peristiwa alam tadi. Jadi fisika itu mengajarkan kita tentang konsep fundamental atau konsep-konsep dasar. Ya, seperti apa? Contohnya, ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, ada dimensi energi dan materi. Jadi bagaimana mereka itu saling berinteraksi. Ya. Jadi fisika itu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta, mulai dari planet, tata surya, sampai benda-benda yang mikroskopik. Tahu mikroskopik? Ada yang tahu apa itu mikroskopik? Ada yang mau menjawab? Ada yang kasat mata. Ya, mikroskopik itu sesuatu yang sangat kecil, bahkan abstrak. Buah lensa yang net. Ya, betul. Jadi bahkan benda yang abstrak seperti partikel subatomik ya, kayak neutron, proton, dan elektron dan seterusnya, itu kan sesuatu yang abstrak. Nah, fisika itu mencoba untuk memodelkan itu. Nah, fisika itu ya memberikan pondasi dasar untuk banyak cabang ilmu pengetahuan. Ya, ada kimia, biologi, bahkan ya IT itu sendiri. Jadi tadi sudah cerita ya. Jadi fisika ini pondasi dasar dari semua teknologi. Ya. Termasuk matematika. Jadi ilmu dasar itu ada matematika sama fisika. Ya, itu dua instrumen, makanya di beberapa perkuliahan di univ lain, jadi yang menjadi wajib untuk dipelajari mahasiswa baru itu ya fisika dasar sama matematika dasar. Tapi kalau di stigma itu apa? Matematika diskrit ya? Atau matematika apa? Kalau di atau kalkulus. Kalau di semester 1 belajar matematika apa namanya? Kalkulus, Pak. Ya, kalkulus. Berarti sama dengan saya ya. Jadi kalkulus itu nama lain dari matematika. Jadi itu pondasi dasar dari teknologi, karena fisika, kemudian matematika, kimia, biologi itu alat lah untuk teknologi. Nah, tadi saya sampaikan di sini, jadi hukum-hukum alam itu ada. Nah, kalau belajar ini Islam semua atau ada yang nonis? Islam semua ya. Kalau di Islam kan baca Quran itu ada hukum gunnah, ada hukum bacaan tidak mendengung dan segala macam, betul nggak? Nah, di alam ini tuh ada hukum-hukumnya. Ya, yang kita pernah belajar ya pasti ada hukum Newton, ada 1-2 ya nggak? Ada hukum gravitasi, ada hukum kekekalan energi dan seterusnya, ada termodinamika, ada Coulomb, ada Ohm. Nah, ini mungkin pernah dipelajari ya sekilas di SMA.
Saya pikir ini namanya hukum. Jadi sesuatu yang berlaku di alam semesta ini. Nah ini kita pelajari ya, walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya kita pernah belajar bagian yang ini gitu. Ketika nanti kita menemukan kasus, menemukan masalah, nah kita mudah memodelkan dengan hukum-hukum yang ada gitu ya. Mirip-mirip dengan kalau kita ngaji gitu ya. Ngaji itu kan harus mengikuti kaidah hukum-hukum yang berlaku. Kalau nggak gitu kan bacaannya salah, artinya salah, ya artinya salah semua begitu kan. Nah fisika itu semua sama, ada hukum-hukum yang berlaku. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kecepatan, Pak? Atau kecepatan atau gimana? Ada yang mau disampaikan? Jelas? Jelas. Oke, saya mau tanya. Di antara hukum-hukum ini yang saya tampilkan di slide, mana yang kira-kira asing? Mana kira-kira yang, wah ini baru-baru nih Pak? Mana kira-kira yang belum pernah dengar, bahkan belum pernah belajar, yang mana? Banyak, Pak. Rata-rata yang Kepler, sebelah Pak. kanan ini. Yang kanan ya, ada hukum Lorentz, Kepler, ada gas ideal atau Boyle, ada Charles, hukum Charles. Nah ini mungkin barang-barang baru nih. Tapi nanti kayaknya ya di perkuliahan kita nggak bahas sampai ke sana. Nanti kita fokus di fisika klasik saja. Ya, di hukum Newton, kinematika, termodinamika gitu ya. Kita nggak semua belajar ya. Jadi disclaimer dulu. Jadi di perkuliahan kita di Stigma di Teknik Informatika tidak mempelajari semua hukum-hukum fisika, kecuali kalau teman-teman nanti pindah jurusan fisika ya. Tapi setidaknya teman-teman nanti sebagian dari hukum-hukum kita pelajari. Karena nanti erat kaitannya dengan informatika. Nanti saya kait-kaitkan lah. Nah, ya saya sudah sampaikan ya. Jadi hukum fisika ini bisa dibilang adalah hukum alam ya. Harus berdasarkan pengamatan. Ya, harus observasi dan eksperimen. Dan universal. Jadi sesuatu yang berlaku di bumi juga bisa berlaku di planet Mars misalkan. Atau berlaku juga di planet Jupiter misalkan. Jadi hukum fisika ini atau hukum alam itu sifatnya umum atau sifatnya universal, berlaku di mana-mana. Ya. Dapat diverifikasi. Ya. Jadi dapat diuji, tidak asal tidak asal tebak gitu ya. Dan deskriptif dan prediktif ya. Jadi bisa menjelaskan fenomena alam dan memprediksi kejadian. Makanya ada namanya BMKG. Tahu BMKG? Pernah dengar ya? Badan Meteorologi Geofisika. Nah itu bagian dari ilmu fisika ya, memprediksi sesuatu kejadian fenomena alam. Dan matematis, semua itu dapat dihitung dan dapat diperbaharui. Jadi kalau misalkan ada hukum alam yang bisa dibilang apa ya, hukum alam yang salah ya. Misalkan nih contohnya, kereta itu berjalan, paling yang dilihat keretanya, kemudian jaraknya, kemudian apanya, waktunya, betul nggak? Tapi idealnya tidak seperti itu. Nah, pasti kereta itu ya berhenti, kemudian kalau misalkan ada terpaan angin atau misalkan di tengah jalan nginjek apalah batu atau apa, nah itu kan semua ada hambatan, ada apa-apa, nah itu kan tidak ideal. Nah artinya tidak
tidak 100% tidak 100% itu benar gitu. Jadi perlu ada sesuatu yang diperbaharui. Mungkin ditambahkan resistannya atau ditambahkan hambatannya begitu kan. Makanya ini nanti ada hubungannya sama ada fisika klasik, ada juga fisika modern. Ya, jadi fisika klasik itu fisika yang tahun-tahun sebelum Masehi, 1500 sebelum Masehi sampai 1920-an. Nah, itu abad di mana menganut sistem fisika klasik. Baru nanti di abad Perang Dunia, kalau nggak salah waktu Perang Dunia Kedua, itu baru muncul istilah namanya fisika modern. Ini ada hubungannya sama Perang Dunia, karena kan yang namanya Perang Dunia itu ada dua sekutu ya, Rusia dengan Amerika. Mereka itu berlomba-lomba dalam mengupdate senjata, sehingga para ilmuwan dari masing-masing negara itu dipush atau apa istilahnya tuh, didorong untuk segera menemukan kebaruan dalam bidang teknologi. Makanya muncul namanya fisika modern. Sampai pada akhirnya itu muncul Einstein ya. Itu kan orang Jerman yang diadopsi oleh Amerika. Kemudian mereka membuat bom atom dan menyesal kan, dan seterusnya. Itu ada hubungannya kaitan dengan Perang Dunia Kedua. Tapi kita nggak bicara tentang sejarah, tapi kita bicara tentang fisika itu sendiri ya. Nah, ini saya tadi sudah sampaikan. Jadi fisika itu harus ilmiah. Lalu bagaimana metode ilmiahnya? Ya, tentu pengamatan, kemudian hipotesa. Tahu hipotesa? Ada yang tahu artinya apa? Hipotesa itu jawaban sementara, dugaan sementara. Ya, ada fenomena ini. Oh, jangan-jangan seperti ini ya. Nah, itu namanya hipotesa. Dugaan sementara. Tapi Berarti prediksi ya, Pak? Ya, prediksi. Bukan prediksi, dugaan sementara. Ya, bisa dibilang bukan prediksi. Ya, bisa dibilang seperti itu ya, tapi lebih ke dugaan. Nah, dugaannya seperti itu, tapi tidak sebatas seperti itu. Harus dilakukan eksperimen. Jadi harus dimatematiskan. Kemudian lalu dicocokkan dengan teori yang ada. Oh, teori alamnya seperti ini. Ketika hasilnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu yang namanya ilmiah. Nah, kemudian bisa memprediksi. Ya tadi misalkan bisa memprediksi kira-kira 7 hari lagi itu Malang hujan atau enggak. Nah, itu bisa diprediksi. Ya, ramalan. Nah, itu tidak asal meramal, tapi itu ada data yang bisa diolah sehingga Malang itu nanti tahu 7 hari lagi nanti hujan atau enggak. Nah, itu namanya prediksi. Begitu. Kalau benar ya atau positif, maka bisa dilakukan eksperimen terus. Tapi kalau misalkan kira-kira nggak benar, maka teorinya jangan-jangan yang salah. Seperti itu. Nah, ini saya ngomongin sejarah dulu ya. Jadi nggak ada salahnya kita belajar sejarah. Jadi dulu itu nggak ada yang namanya fisika. Fisika itu baru-baru aja. Ya zaman-zaman sebelum perang itu istilah fisika itu bisa jadi nggak ada. Dulu namanya ilmu alam. Atau mungkin kalau orang tua kita dulu waktu sekolah mungkin pelajaran ilmu alam. Nah, itu dulu mungkin ya. Tapi kesini makin banyak klasifikasi bidang ilmu. Nah, ini sejarahnya fisika itu seperti ini. Jadi di prodi pertama itu orang nggak ada prediksi, nggak ada eksperimen, kemudian pengalamannya terbatas. Contohnya misalkan pembuatan roda, piramida, dan seterusnya. Ini lebih banyak trial and error berdasarkan pengamatan sederhana.
Terus kemudian mulai dikembangkan eksperimen yang sistematis. Nah, ini muncul ada kinematika, ada persamaan Bernoulli dan seterusnya. Nah, ini masuk berkembangnya fisika klasik ya. Ya, hukum Newton ya. Ada mekanika, fisika panas, listrik dan seterusnya. Nah, ini udah mulai masuk Perang Dunia Pertama kalau nggak salah ya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah, ini udah mulai masuk ke fisika kuantum. Ya, fisika kuantum. Atau di sini saya nulisnya teori semi klasik. Mulai ada namanya teori Planck, teori F meter atau zat ya, zat padat dan seterusnya. Nah, kalau sekarang itu jauh lebih berkembang ya. Yang terbaru itu ya yang terkenal sekali ya, teori relativitas Einstein. Ada persamaan Schrödinger dan seterusnya. Dan ini perkembangan fisika dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran fisika itu seperti ini ya. Semua itu ada hubungannya. Jadi kalau di jurusan fisika tempat saya kuliah dulu, di semester pertama itu wajib semuanya khatam fisika. Jadi semester 1 sampai 4 itu wajib khatam babnya. Kemudian nanti masuk ke semester 5 itu baru masuk ke peminatan. Jadi teman-teman yang fisika yang suka nuklir, fisika nuklir. Yang suka elektronika, fisika instrumentasi. Yang suka kesehatan gitu ya, kedokteran, itu bisa masuk ke fisika medis. Yang suka data, main data gitu, bisa fisika komputasi. Macam-macam. Jadi fisika itu multidisiplin. Nah, ini kira-kira beginilah. Ada fisika klasik, ada fisika modern. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Nah, ini kalau di slide ini saya tulis fisika modern sama fisika klasik ya. Tadi saya sudah nah, ini ada di periode 4 sama 5 itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Ada fisika klasik itu tahun 1800-an sampai 1920 tadi. Sampai pada akhirnya ada masuk era fisika modern. Kenapa kok terjadi seperti ini? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa ya? Kok fisika ini kok jadi ada dua macam, dua cabang? Ada yang tahu? Saya, Pak. Karena kemajuan zaman, Pak, yang semakin berkembang. Oke. Haidar mungkin? Karena semakin banyaknya problematika dalam kehidupan, jadinya muncul ilmu-ilmu baru untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, benar. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Jadi berkembang lah ya. Berkembang itu muncul istilah fisika modern karena ada permasalahan baru yang tidak bisa dipecahkan oleh fisika klasik. Nanti kita bahas sedikit lah ya. Nah, fisika klasik itu mulai dari zaman Galileo. Ya. Jadi Galileo ini menyumbang beberapa eksperimen dan menghasilkan teori yang kita pakai sampai sekarang. Tapi fisika ini akhirnya tidak terbukti untuk beberapa kasus. Contohnya misalkan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dibanding dengan benda yang ringan. Nah, itu dulu. Tapi ternyata ketika dilakukan eksperimen ya,
itu tidak terbukti. Ya. Mau benda berat, mau benda ringan, ya ketika dengan percepatan konstan itu tidak makin cepat gitu ya. Semua benda yang jatuh dengan percepatan konstan yang sama, tidak ada udara atau hambatan lain. Maksudnya ya tidak ada pengaruhnya begitu. Mau berat mau ringan ya sama saja begitu. Nah, di sini saya mencontohkan kepercayaan orang. Jadi dulu benda yang bergerak cenderung melambat dan akhirnya berhenti. Sebentar ya. Sorry. Benda yang bergerak cenderung melambat dan akhirnya berhenti jika tidak ada gaya yang diberikan benda. Itu kepercayaan orang dulu. Ya. Bentar, ada yang ngajak ngomong. Sorry. Oke, kita lanjutin. Ini hukum kelembaman ya. Ya. Benda yang bergerak cenderung melambat dan akhirnya berhenti jika tidak ada gaya luar yang diberikan oleh benda. Nah, itu tidak terbukti secara eksperimen. Nyatanya adalah gaya gesek menjadi penyebab benda itu bergerak melambat dan akhirnya berhenti gitu. Itu beberapa kasus yang dulunya itu dipercaya, pada akhirnya tidak dipercaya karena telah dilakukan eksperimen. Nah, contohnya lain misalkan Aristoteles ya mempercayai bahwa dulu matahari itu sebagai epicentris, jadi sebagai pusat tata surya. Lalu dilakukan eksperimen. Nah, kemudian Galileo itu melakukan eksperimen. Kemudian akhirnya ya ternyata betul matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kalau itu antara dugaan dulu dengan eksperimen ternyata sama-sama betul begitu. Jadi beberapa kasus itu ada yang gagasannya ternyata tidak terbukti, tapi ada juga beberapa kasus yang tadi saya kasih contoh, misalkan matahari itu sebagai pusat tata surya. Itu dulu sudah ada yang mempercayai sampai mungkin pada akhirnya ada orang yang melakukan eksperimen dan mempercayai bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Jadi antara gagasan dulu dengan orang-orang sekarang itu terbukti. Ya. Jadi sama-sama terbukti. Tapi anehnya sekarang ada yang percaya bahwa bumi itu datar ya. Di sini ada yang percaya bumi itu datar. Mahmud, Pak. Saya cuma percaya bumi kotak, Pak, di menit. Nah, itu kalau penasaran coba. Tidak muspro, harus dibuktikan secara eksperimen. Jadi kalau mau ilmiah harus dibuktikan. Nah, jadi tadi karena muncul istilah baru ya, fisika klasik menjadi fisika modern. Karena ada beberapa kegagalan mekanika klasik. Ya, di sini saya nulis misalkan interaksi gelombang dan materi. Mekanika klasik atau pergerakan klasik itu gagal menjelaskan fenomena seperti diffraksi dan interferensi cahaya yang berhubungan dengan sifat gelombang. Jadi mekanika klasik atau fisika klasik itu tidak berhasil menjelaskan fenomena diffraksi cahaya. Jadi model fisika klasik itu ternyata nggak bisa menjelaskan fenomena cahaya, gampangnya gitu. Nah, makanya dalil atau hukum fisika klasik itu tidak untuk gelombang cahaya. Jadi ada beberapa hukum fisika itu pada akhirnya itu tidak terbukti atau gagal membuktikan teorinya gitu. Makanya muncul namanya fisika modern. Jadi ada muncul teori baru yang bisa menjelaskan
fenomena cahaya tadi. Gitu. Paham ya? Kemudian ada fenomena dengan kecepatan tinggi. Jadi mekanika klasik ya atau fisika klasik tadi tidak dapat menjelaskan perubahan massa pada objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya, ini ada hubungannya sama teori relativitasnya Einstein ya. Di fisika klasik nggak bisa menjelaskan gitu. Rumusnya salah, pemodelannya salah, atau rumusnya salah gitu. Nggak bisa dibuktikan. Gitu. Kemudian ada kestabilan atom, ada spektrum atomik, ada ikatan molekul, ada sifat-sifat benda padat. Yang paling umum adalah intinya begini. Nah, ini juga bagian ya. Jadi gini. Ini saya lompat aja. Mengapa ada pembagian fisika klasik dan modern? Gampangannya gini. Jadi dulu sekali itu ukurannya adalah benda-benda yang dapat dilihat. Gitu, kayak mobil bergerak atau gerobak bergerak, kereta bergerak. Jadi sesuatu yang benda yang besar. Ya, benda yang besar dengan kecepatan yang relatif nggak kencang. Di bumi ini yang kecepatannya melebihi cahaya ada nggak? Atau benda apa yang kira-kira memiliki kecepatan tercepat di jagat maya ini? Kira-kira apa? Cahaya, Pak. Cahaya. Nah, zaman dulu sekali, tahun-tahun sebelum 1920 itu tidak pernah ada eksperimen itu. Jadi yang dihitung adalah sesuatu yang ukurannya makroskopik, besar. Ya tadi saya sebutin benda-benda besar gitu, benda-benda yang terlihat oleh mata gitu. Ya bola, ya mobil dan seterusnya. Intinya benda-benda yang besar dengan kecepatan relatif kecil. Ya, kecepatannya itu nggak tinggi amat gitu ya. Paling ya berapa? Kecepatan pesawat paling kencang berapa? Nggak nyampe 100.000 km per jam kan? Nggak nyampe gitu. Artinya kecepatannya itu nggak kenceng-kenceng banget gitu, tidak secepat cahaya. Nah, ketika setelah 1920, nah itu mulai muncul kayak foton gitu ya. Jadi ada dualisme pemikiran. Cahaya itu kan bisa dibilang gelombang, tapi juga bisa dibilang partikel. Pernah dengar istilah foton? Baru dengar, Pak. Udah pernah dengar istilah foton? Saya tanya nih. Pernah dengar aja, Pak. Pernah dengar foton. Nah, itu kan dualisme. Dia juga bisa gelombang, juga bisa partikel. Gitu. Sedangkan kalau fisika klasik itu tidak ada dualisme tadi. Ya gelombang-gelombang, ya partikel gitu. Jadi makin kesini ya makin banyak sesuatu hal yang baru. Kayak ada yang pernah dengar quantum computing? Belum, Pak. Kan kalau sekarang itu basis ilmu teknologi itu kan terdiri dari 2 digit ya, 0 dan 1. Tahu kan itu? Tahu, Pak. Tahu ya. Tapi kalau quantum computing atau komputer kuantum itu 01 itu dijadiin 1. Bisa dibayangin nggak? Jadi 0 sama 1 itu udah lagi nggak dipisah, tapi jadi 1. Itu juga nggak kebayang tuh modelnya bagaimana. Tapi yang jelas itu sudah ada bentuk fisiknya dan sedang dikembangkan oleh Google. Jadi intinya konsep digital atau 0 dan 1 itu bisa jadi ada pengembangan baru. Nggak tahu nanti modelnya seperti apa. Kalau di penjelasan yang pernah saya ikuti itu 0 dan 1 itu menjadi 1. Jadi 01 jadi 1.
Bukan 0 dan 1 jadi 1 ya, tapi 0 dan 1 ya sesuatu yang bersatu gitu. Atau ada yang pernah dengar istilah komputer kuantum? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar, Pak? Biasanya di konspirasi. Bukan konspirasi lagi, itu sudah ada orang yang melakukan eksperimen itu. Jadi itu kayak komputer dengan prinsip mekanika kuantum ya. Tadi kalau komputer-komputer sekarang ya, iPhone, Android sekarang itu yang canggih-canggih itu sebetulnya masih menganut sistem prinsip mekanika klasik sebetulnya. Ya, jadi kalau yang saya ceritakan tadi komputer kuantum itu prinsip mekanikanya itu sudah fisika kuantum gitu ya, mekanika kuantum. Jadi lebih kompleks, lebih cepat daripada yang klasik gitu. Jadi kalau komputer biasa itu kan, itu bitnya itu kan memproses informasi biner ya, 0 dan 1. Tapi kalau komputer kuantum ya, itu istilah namanya qubit. Qubit. Nah ya, qubit, quantum bit ya. Jadi berada dalam kondisi 0 dan 1. Jadi keduanya sekaligus. Jadi istilahnya itu kalau dalam matematikanya itu superposisi. Pokoknya intinya begitulah. Saya juga belum terlalu tahu, tapi yang jelas konspirasi itu bukan lagi sekedar konspirasi, itu sudah konsep teorinya sudah ada. Jadi kalau antum bilang konspirasi itu bukan lagi konspirasi ya, itu sudah teori yang dibuktikan oleh orang-orang sebagian. Intinya prinsip-prinsip komputernya itu menggunakan komputer mekanika kuantum. Nah ini pembagiannya lah ya. Nanti ini mungkin tugas aja ya, tugas pertama ya buat teman-teman. Ini nanti tolong jelaskan ini maksudnya apa ya. Tolong dicatat. Tugas pertama teman-teman adalah tolong jelaskan ini ya, gambar ini ya. Ini maksudnya apa sih begitu ya. Sebetulnya sudah saya jelaskan, cuman antum coba jelaskan ulang ya. Nanti tolong dikerjakan pakai Word atau pakai apapun terserah, nanti kumpulkan ke saya, kirim file PDF ya. Ya, tolong dicatat dan dikerjakan. Oke. Tugas pertama itu ya. Nah, ini pembagian ilmu fisika ya. Nah, kita itu masuknya di fisika terapan ya. Fisika komputasi atau informatika. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal ya. Nanti kan ini baru prolog ya. Nanti kalau udah kesana udah main rumus aja. Tapi ini sebagai prolog di awal. Jadi fisika itu sangat biasa dengan simbol Yunani. Ya, ada alfa, ada beta, ada gamma. Jadi jangan heran, jangan pusing. Ya, itu apa? Ya, itu alfabet Yunani yang digunakan untuk memudahkan perhitungan pemodelan fisika. Jadi kenapa kok pakai alfabet Yunani, Pak? Ya, historis dan budayanya memang begitu. Nggak tahu ya, mungkin ada hubungannya sama mungkin orang-orang Yunani itu dulu peradabannya lebih maju mungkin, sehingga mereka sebagai rujukan. Mungkin ya, mungkin. Tapi memang warisannya seperti itu. Jadi orang-orang Eropa, Amerika membiasakan dirinya menggunakan alfabet Yunani dalam pemodelannya. Tuh, kayak lambda. Lambda itu biasa kalau kita di fisika itu sebagai apa? Ada yang tahu? Simbol apa? Ada yang tahu? Lambda. Yang ini, yang lambda. Ada yang tahu? Orang-orang fisika kalau menulis lambda itu kira-kira untuk apa? Panjang gelombang. Nah, betul ya, panjang gelombang. Dan seterusnya. Nah,
COVID juga begitu ya. COVID Delta. Mungkin kalau masih COVID mungkin sekarang mungkin sudah Omicron udah pernah ya. COVID Omicron. Mungkin sekarang kalau masih COVID Omega paling. Ya enggak tahu lah. Nah, jadi nanti kita belajar cuman 7 aja. 7 utama ya. 7 apa 8 itu? Besaran, vektor, kinematika, dinamika, energi, momentum, dan keseimbangan benda. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi setelah saya koreksi kayaknya nggak harus semuanya saya sampaikan ya. Jadi sebagian aja mungkin saya sampaikan gitu. Nah, untuk penilaiannya nanti lebih titik beratnya di UAS ya, sama UTS. Nah, ini sebagai referensi nanti saya pikir saya kirim juga yang fisika dasar karangannya Mikrojudin, profesor dari ITB ini, Mikrojudin Abdullah. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan terkait dengan pengantar fisika? Mungkin nanti habis ini saya sampaikan juga tentang Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut materi? Ini sudah 2 menit loh. Kalau dia 2 menit lagi jatuh begitu. Yunus mau bertanya apa? Pak, tugasnya dikumpulkan kapan, Pak? Minggu depan gimana? Ya, Ngopi dulu ya saya. ya. Insya Allah gampang ya. Saya bukan dosen yang menakutkan kok. Intinya saya buat santai aja. Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Jadi bab pertama saya akan membahas, ini juga basic sih. Jadi ada 3 basic utama yang nanti saya awali. Ada besaran dan pengukuran atau besaran dan satuan. Ada juga vektor sama kinematika, gerak. Jadi 3 utama itu nanti yang saya titik beratkan. Sisanya nanti sebagai tambahan aja. Jadi besaran dan pengukuran ini penting banget dalam fisika karena setiap perhitungan pemodelan fisika itu pasti memiliki nilai dan satuan. Oke, siap ya? Ya, tujuannya seperti ini. Nanti saya share deh PPT-nya ya. Ya, ini ilmiahnya ya. Jadi fisika ini berdasarkan fenomena alam, masalah hidup, eksperimen, dan seterusnya. Nah, harus dilakukan eksperimen dan pengukuran, ya, observation and measurement. Jadi perlu dilakukan observasi atau eksperimen dan measurement. Measurement ini adalah pengukuran. Ya. Nah, ditentukan satuannya apa, lalu bisa tahu rumusnya seperti apa, kemudian menggunakan apa, ya, atau analog atau digital. Ya, yang analog itu ya penggaris, apa lagi itu, micrometer scope, atau yang digital yang pakai sensor-sensor. Nah, itu tergantung kitanya mau seperti apa. Dan harus dikalibrasi supaya apa? Ya, supaya presisi, supaya hasilnya juga akurat gitu. Nah, nanti muncul hasil dan seterusnya. Nah, ada besaran dan satuan. Nah, ini ada gambar, ada fenomena bola jatuh ya, dari atas ke bawah. Ya, kalau misalkan di situ saya nulisnya apa? Semakin ke bawah semakin cepat karena ada hubungannya dengan gravitasi.
Nah, gampangnya seperti inilah ya. Jadi besaran itu adalah nilainya apa? Satuannya itu satu itu apa gitu ya. Standar yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Ya 1 kilo, ya satunya itu adalah nilainya atau besarannya. Kilogramnya itu adalah satuannya. Dan setiap perhitungan itu harus ditulis supaya apa? Ya supaya tahu ini satu apa, 1 watt, 1 kilo, 1 meter, 1 senti, 1 megawatt, harus jelas gitu. Nggak boleh nggak ditulis, harus ditulis. Nah, supaya ada artinya satu ini apa gitu. Sampai sini paham ya? Ini basicnya begitu. Jadi menyatakan satu saja tidak menjelaskan apa-apa. Hingga kita menambahkan satuan yang memberikan arti dari angka itu. Oke, sampai sini paham ya? Masih gampang? Iya. Nah, masih gampang ini, masih gampang. Nah, secara konsep itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, secara matematis ada skalar, ada vektor. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini ada gambar. Ini saya akan mau tanya ya, mungkin siapa? Ada titik A dan titik B. Dan kemudian ada 2 panah. Ada garis biru dengan garis merah. Nah, kira-kira saya mau tanya, garis merah ini apa? Garis biru ini apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Saya mau ke Surabaya. Kalau saya lewat jalan tol dengan saya langsung straight menggunakan pesawat titik dari lokasi awal dengan sampai ke Surabaya, kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu? Mana garis vektor, mana yang skalar? Nah, itu jawabannya. Ya. Yang garis lurus, straight, yang straight to the point, jalan langsung ke titik lokasi, ya, itu vektor. Ya, menunjukkan arah. Arah kemana itu? Barat daya apa barat laut itu? Sedangkan garis putus-putus tadi, ya itu adalah besaran skalar. Karena apa? Karena tidak memiliki arah. Dia arahnya kemana-mana, begitu. Arahnya nggak jelas gitu. Ke belok sana, belok sini gitu. Jadi nggak memiliki arah. Tidak memiliki arah tertentu gitu ya. Sedangkan kalau yang straight itu langsung itu arahnya jelas. A ke B gitu ya. Nanti kita akan belajar di bab berikutnya ya tentang vektor dan skalar. Nah, ini besaran pokok ada 7 ya. Ini nggak lebih nggak kurang. Sampai saat ini 2024 yang disepakati oleh ilmuwan dunia ya hanya 7 ini sebagai besaran pokok. Besaran pokok itu tidak tergantung dengan apa-apa. Ya, panjang sendiri, berat sendiri, waktu sendiri, suhu sendiri, cahaya sendiri, kuat arus listrik juga sendiri, jumlah zat juga sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Jadi ya udah masing-masing. Itu namanya besaran pokok. Nah, tapi ya perlu diingat ketika melakukan perhitungan fisika itu sebaiknya dirubah ke model satuan CGS. Saya ulangi ya. Jadi setiap kali perhitungan fisika itu menganut satuan CGS, harus dijadikan cm gram second gitu. Pada akhirnya seperti itu. Ya, tidak kilogram tapi gram.
tidak meter tapi sentimeter, tidak jam tapi second atau detik. Oke, sampai sini masih mudah ya, jelas? Nah, apa itu satuan sistem internasional? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Apa itu sistem internasional? Jadi sistem internasional adalah standar internasional untuk pengukuran ya, yang digunakan oleh seluruh dunia. Ya, untuk industri, untuk perdagangan, semuanya itu mengacunya hanya dengan satuan seperti ini ya. Karena misalkan ya contohnya ya di Amerika gitu ya, itu kan ada perbedaan dengan kita. Kita biasa pakai meter gitu ya. Tapi kalau di sana mungkin biasanya mil gitu. Pernah dengar nggak mil? 1 mil berapa meter? Berapa, Cuk? Nah, kalau tak salah dengar Pak 1,5 atau salah ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi setiap daerah itu kan masing-masing beda kan. Itu hari. Ya, di berbagai negara beda-beda begitu. Nah, makanya perlu disepakati kira-kira dalam perhitungan fisika itu satuan apa yang harus dipakai. Ya ini yang disepakati. Ada standar internasional yang digunakan dan disepakati. Jadi ini harus konsisten dan seragam. Jadi untuk menghitung kuantitas fisik seperti panjang, massa dan seterusnya, ini harus konsisten gitu ya. Dan ini harus dijadikan acuan seluruh dunia. Walaupun ada beberapa negara yang nggak mau pakai ini, ada sih beberapa negara ya, gitu. Contohnya ini saya kasih peta ya. Ini ada beberapa negara ya yang di negaranya itu tidak terlalu memakai atau bahkan tidak sama sekali memakai acuan internasional. Ini beberapa negara ya, termasuk bahkan Amerika dan Eropa sebagian. Bukan Eropa ya. Yang dekat dengan kita itu apa? Ada yang tahu? Thailand ya? Salah. Myanmar. Australia, Pak. Myanmar, Pak. Myanmar ya. Nah, Ya, Myanmar. di situ tuh belum mengadopsi sistem satuan internasional, yaitu terserah kebijakan negara ya, atau nggak tahu saya juga. Tapi intinya ini peta dunia yang menggunakan satuan sistem internasional begitu. Dan ini grafiknya ya, peta dunianya. Kita baru menganut tahun berapa itu? 1950-an lah ya, atau 30-an itu kira-kira Indonesia baru menganut sistem itu. Mungkin karena kita belum ada ilmuannya dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi besaran pokok. Nah, ini namanya besaran turunan. Artinya jadi artinya ini satuan yang diperoleh dari penggabungan beberapa besaran pokok, misalkan ya kayak volume atau luas. Itu kan berarti kalau luas berarti kan panjang kali lebar. Nah, itu kan ada dua besaran pokok yang bertumpuk atau penggabungan. Nah, seperti itu. Volume juga seperti itu. Kalau kecepatan berarti ada unsur massanya, ada unsur areanya, ada volumenya, seperti itu. Oke, kira-kira ini beberapa saja ya yang saya tulis di sini, yang biasa ditemui di buku-buku yang ada di pasaran ya. Sampai sini masih mudah atau ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak, sedikit. Apa tuh? Ini mungkin agak keluar dari bahasannya. Yang saya mau tanyakan tuh perbedaan berat dan massa itu di mana ya, Pak?
Wah, menarik ini. Oke. Kamu beratnya berapa? Beratnya berapa? 65 Pak 65. 65 apa? kilo. Nah, itu salah itu dalam prinsip fisika. 65 apa? 60 meter. Harus dijelaskan 65 kilogram. Nah, itu berat atau massa? Berat Pak. Salah. Harusnya itu massa. Jadi kalau ditanya beratmu berapa? 65 kilo. Sebenarnya secara dalil fisika itu salah. Harusnya pertanyaannya massamu berapa? Kalau berat, jadi gini, massa itu jadi gini. Kenapa kok begitu? Kamu 65 kilo itu karena kamu ngukurnya di bumi. Coba kamu ngukurnya di bulan. Beratmu 65 nggak? Enggak Pak, berubah pasti. Massamu 65 atau berubah? Berubah Pak. Berubah. Artinya jadi gini, ada unsur yang namanya gravitasi gitu. Jadi gini, kalau massa itu diukur dengan kilogram. Tapi kalau pertanyaannya berat, ya, karena itu satuannya bukan lagi kilogram. Kalau berat itu apa? Ada yang tahu? Newton, Newton, N. Nah, jadi kalau pertanyaannya beratmu berapa? Ya 65 Newton, Pak. Nah, itu baru benar secara dalil fisika loh ya. Tapi kebiasaan manusia nggak begitu. Ini kesalahan kaprahnya, tapi nggak apa-apa. Ya, dimaklumi lah. Jadi kalau udah ikuti kelas saya, berarti kalau pertanyaannya beratmu berapa? Ya, kamu jawab 65 Newton gitu ya. Kalau jawabannya 65 kilo itu salah, karena kalau pertanyaannya kalau jawabannya seperti itu, pertanyaannya massamu berapa? Karena berat itu sudah ada hubungannya dengan gravitasi, gaya beratnya tadi loh. Jadi kalau satuannya apa? Kilogram kali massa per area ya, space gitu ya. Ya ini tekanan ya, ada hubungannya sama tekanan ya. Space tekanan, daya. Oke, paham ya? Atau masih bingung? Atau teman-teman baru pertama kali dengar? Sedikit bingung, Pak. Oke, saya jelasin. Tadi teman-teman nanya, apa bedanya berat sama massa? Ya, saya tanya, beratmu berapa? Nah, jawabannya dia 65 kilo. Nah, itu salah. Harusnya 65 Newton. Atau enggak begini, itu salah Pak pertanyaannya. Harusnya Bapak nanyanya massanya berapa, baru saya jawab 65 kilo begitu. Karena apa? Kalau berat itu udah ada unsur gravitasinya. Karena kalau saya tanya beratmu di bumi dengan beratmu di bulan itu beda. Paham nggak? Berarti berat itu ukuran gaya gravitasi gitu ya Pak? Ada hubungannya dengan gravitasi. Ya, tergantung kamu ngukur berat badannya di mana. Ada hubungannya sama kuat medan gravitasi. Ya. Kekuatan medan gravitasi. Mungkin bisa jadi kamu ngukur di kutub utara mungkin bisa jadi beda. Nggak 65, mungkin loh ya. Saya juga nggak tahu. Jadi massa itu, ini balik lagi ke pertanyaan ya. Jadi massa itu tidak tergantung dengan gravitasi. Jadi
Massa itu dimanapun, mau di bulan, mau di bumi, mau di matahari, massa itu tetap sama. Yang membedakan apa? Karena ada gaya gravitasi tadi. Gitu. Jadi berat itu tergantung dengan gravitasi. Makanya kamu kalau ngukur berat badan, tapi sambil kamu tekan ke bawah, itu kan pasti angkanya beda. Berarti ada unsur tekanan, ya enggak? Ada unsur pemberat lebih. Begitu. Jadi prinsip fisikanya begitu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti, beratmu berapa? Ya, sekarang saya beratnya 65 Newton gitu. Kurang lebih begitulah. Atau koreksi pertanyaannya. Kamu salah, harusnya kamu nanya massa saya berapa. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Sedikit paham. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, tadi besaran pokok sama besaran turunan. Nah, ada namanya notasi ilmiah dan prefiks. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Nah, notasi itu cara menulis bilangan. Kayak misalkan kecepatan cahaya. Berapa itu? 300 juta ya. 300 juta meter per detik. Atau 300 juta 300 juta ya. 300 juta meter per second. Tapi orang lebih enak kalau tulisnya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, itu namanya notasi. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, ini SMP mungkin sudah pernah diajari ya, SMP atau SMA begitu. Jadi nanti kalau misalkan dinormalkan gitu ya, misalkan 0,000025 itu komanya mundur, begitu kan ya? Komanya mundur, berarti jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ada namanya prefiks. Ya. Prefiks. Prefiks ini untuk memudahkan kita dalam penyebutan. Misalkan apa ya? Kalau biasa di listrik ya, berapa megawatt? Nah, itu artinya berapa ribu watt gitu ya. Kalau di sini saya nulisnya 2 kali 10 pangkat min 6 watt itu sebagai notasi ilmiah. Tapi kalau gampangannya ya, maksudnya orang gampang banget menyebutnya kalau ditulis misalkan 2 megawatt. Seperti itu. Paham ya? Jadi nama lain dari notasi ilmiah. Jadi prefiks ini awalan yang ditambahkan kesatuan untuk menunjukkan kelipatan. Nah, di sini ada tera, ada giga, ada mega dan seterusnya. Nah, kita pakai simbolnya saja. Oh, kalau T itu berarti nolnya 12. Kalau giga itu nolnya berapa sih? Seperti itu. Paham ya? Nah, misalkan nih, ini ada berita. RI punya tambang 90 megawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kira-kira itu berapa kalau misalkan ditulis sebagai notasi? Ada yang bisa jawab? 9 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, nanti kamu cari tahu sendiri lah ya. Jadi artinya kalau tulisan seperti ini artinya dia menunjukkan nilai yang nolnya banyak. Ya, megawatt atau kilowatt dan seterusnya. Nah, ini juga ada alat namanya CT scan. Ya, CT scan. Kalau mau beli, ada yang pernah tahu harganya berapa?
CT scan. Kalau di rumah sakit, ini kalau mau beli gitu ya kan harus lihat tuh spesifikasi produknya seperti apa. Nah, di sini ada tertulis nih, ada 60 kilovolt, ada 70 kilovolt. Nah, ini berapa? Ini tulisan-tulisan yang menggunakan prefix ya. Notasi ilmiahnya nggak dipakai, tapi menggunakan prefix. Nah, di sini. Tadi jawabannya berapa kalau mega? 10 pangkat 10 pangkat berapa? 9. Tapi kalau 90 megawatt berarti 9 kali 10 pangkat 10. Nah, ini udah mulai masuk rumus-rumus. Sebetulnya ini sangat mudah ya. Kalau pangkatnya sama, dalam penjumlahan tinggal ditambahkan. Tapi kalau misalkan perkalian berarti tinggal diapakan? Kali. Pangkatnya diapakan kalau perkalian? Oh. Nah, itu tinggal kalian baca aja sebetulnya. Kalau penjumlahan pangkatnya harus sama, ya enggak? Tapi kalau perkalian ditambahkan pangkatnya itu loh. Tapi kalau pembagian dikurangi gitu ya. Oke. Iya. Iya, Pak. Paham ya? Nah, Paham. contoh soal aja. Nah, contohnya seperti ini. Ada 2,46 kali 10 pangkat 3 gram tambah 5,4 kali 10 pangkat 3. Nah, ini gimana? Ya tinggal disamakan aja pangkatnya. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ya. Tinggal dijumlahkan biasa. 2,46 tambah 5,4. Ini juga kalau penjumlahan juga sama. Kalau pengurangan tinggal disamakan juga pangkatnya. Kalau perkalian antar pangkat itu dijumlah. Nah, ini nanti dipelajari sendiri untuk operasi notasi ini. Nah, tugas kedua. Nah, ini tugas kedua ya. Kerjakan yang ini. Ya. Pemanasan sedikit lah ya, teman-teman. Nanti tugasnya ada 2 ya. Ini gampang sekali nih, tinggal pakai hari ini juga udah bisa nih. Nah, ini mind map-nya ya. Saya membuatkan peta bab ini, besaran dan satuan. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, silakan dibaca ya. Nah, ini saya mau tanya. Ini bukan tugas, tapi tanya aja. Tadi kan ada namanya besaran yang diakui internasional. Tapi ada loh besaran yang tidak diakui oleh internasional. Nah, kira-kira ini di daerah mana nih yang jual tanah ini? Ada yang tahu nggak? 1 are, 2 are, itu kira-kira wilayah mana yang biasa pakai itu? Denpasar. Bali ya? Kalau di kita nggak biasa pakai are kan? NTB, Pak. Hah? Papua. Di Papua? NTB juga kayak gitu. Oh gitu juga NTB ya? Mungkin Denpasar wilayah timur kali ya? Nah, di Jawa nggak ada kayak gini-gini tuh ya. Papua, Pak. Papua masih pakai ini? Tidak, Iya, Pak. Ada asli Papua loh di Kalau- sini. Tanya aslinya tuh. Tuan, Pak. Kalau di NTB pakai itu, Pak. Pakai apa? Pakai are. Pakai are. Wah. Iya, jadi ada beberapa. Jadi 1 are itu berapa? Serat. 1 are itu berapa? Ada yang tahu? Satu are itu berapa meter? 100 kayaknya, Pak. 100 ya?
Saya juga nggak tahu masalahnya. Ya 100 kayaknya. 100 meter persegi ya. Ya. Kalau setahu saya tuh di Bali sih. Saya diceritakan teman tuh kalau ngitung luas tanahnya itu pakai are. Ini foto ini saya ambil dari OLX. Saya cari di OLX jual tanah, nemu begini nih. Gitu. Ini saya ngambil dari OLX. Nah, ini pembagiannya ya. Ini saya nulis beberapa satuan yang tidak diakui internasional tapi tetap memiliki standar. Kayak misalkan di daerah-daerah ya, 1 depa, 1 hasta, 1 kati, 1 pikul, kan beda-beda ya. Tapi ini dipakai gitu. Kalau di Amerika ya tuh inci, ada yard, ada mil, ada pound. Di pound itu biasa di Inggris ya. Nah ini satuan-satuan yang tidak diakui secara internasional tapi dipakai gitu. Bahkan tadi kan saya cerita kalau ngambil gambar tanah tadi itu dari OLX gitu. Jadi artinya tetap ada orang yang pakai, tapi kalau di fisika itu tidak standar ya. Harus distandarkan dulu. Berapa satu are harus diganti dulu 100 meter 100 meter persegi begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak, nih saya terakhir nih sebelum saya tutup. Ini saya tulis nih beberapa satuan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, supaya teman-teman tahu lah. Di sini ada orang Islam semua ya. Nah, kalau pernah belajar di pesantren nih. Ada yang enggak, Bang. Oh, ada yang enggak ya. Ya. Silahkan didengarkan saja. Jadi dalam Al-Quran itu atau dalam hadis itu juga beberapa redaksinya itu menggunakan satuan gitu. Ya ada 2 kulah, 3 kulah. Nah itu berapa meter 2 kulah itu berapa meter, berapa liter. Nah itu di hadis kan kita pakainya kulah gitu ya. Kalau zakat itu pakai mud ya. Dulu zaman Nabi itu pakai satuan mud gitu, 2 mud, 3 mud gitu ya. 1 mud itu kira-kira 0,6 liter gitu. Ini nanti silahkan dibaca ya beberapa satuan yang dipakai dalam hukum Islam tapi tidak dipakai dalam hukum fisika ya. Ini sekedar informasi aja ya. Gitu. Kalau mau dihitung secara fisika ya harus dikonversikan dulu menggunakan satuan internasional yang disepakati. Ada sa'ah, ada hasta, ada so, ada miskal, dan seterusnya. Sebetulnya ada ini juga, ada dirham, ada dinar. Itu kan satuan-satuan yang tidak resmi ya. Maksudnya tidak diakui internasional, yaitu hanya orang Islam aja yang pakai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi nanti kita ngitungnya nggak pakai ini ya, kita pakainya ya satuan internasional tadi ya, yang biasa kita pakai. Ya, pakai satuan internasional. Ada yang mau ditanyakan atau diskusi? Silakan. Saya persilakan bagi teman-teman yang masih penasaran atau ada yang perlu disampaikan. Saya persilakan. Jadi tugasnya 2 ya teman-teman. Tadi saya minta untuk menjelaskan saya ulangi deh. Nah, tadi tugas yang pertama tadi ini ya, kamu jelasin ini maksudnya apa sih? Ya, kamu jelaskan, kamu kirim PDF di Word, diketik gitu ya, nanti dikirim dengan PDF. Tugas kedua yang tadi ya, yang soal yang ini nih. Mana tadi?
Mana sih? Nah, ini tugasnya 2. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Oke. Tolong dikerjakan. Saya minta untuk ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Wawan, Pak. Awan, Pak. Ya, Wawan. Tolong japri saya. Ya, setelah ini tolong japri saya. Nanti saya ada instruksi untuk antum. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dan diskusi, kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk on cam, saya mau screenshot kehadiran kalian. Ayo, silakan. Ayo, saya tunggu. Oke, 1, saya hitung ya. 1, 2. Oke, sebentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh ya, grupnya itu tidak dibiarkan aja, diskusi aja ya. Tanya di situ, monggo, silakan. Ada yang kalau live pakai Discord nggak? Saya tanya aja. Ada, Pak. Kayaknya pakai Discord lebih seru nggak sih? Iya, saya biasanya live pakai Discord. Discord ya? Iya. Iya. Ya, nanti kamu pakai Discord aja. Discord. Lebih anak muda nggak sih? Lebih simple. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Tolong kasih tahu yang nggak hadir supaya hadir ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.